Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Punya doa dan harapan buat kalian semua dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Sehingga nantinya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru tidak bisa mengabsen satu persatu karena tidak bisa melihat kondisi kalian di dalam ruangan, atau berharap semuanya bisa hadir dengan baik dan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Namun sebelumnya, silakan kalian berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Doa silakan. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua, doa kalian selalu diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, hari ini kita masih belajar dalam posisi penyajian data statistik, penyajian data lanjutan, yang mana kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data menggunakan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran, serta bagaimana kita bisa membaca diagram tersebut. Nah, sekarang materi yang inti adalah masih masuk di dalam penyajian data. Namun dalam hal ini penyajian data yang akan Bapak sampaikan adalah tentang bagaimana menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam penyajian tabel distribusi frekuensi, di sini ada dua, baik tabel distribusi data tunggal maupun distribusi data berkelompok. Tentu di sini nanti akan lebih banyak Bapak menyampaikan materi di dalam penyajian data menggunakan tabel distribusi berkelompok. Ya, apa yang menjadi contoh? Ini ada contoh. Ini merupakan contoh daripada tabel distribusi data tunggal. Sedangkan ini contoh daripada distribusi penyajian data menggunakan distribusi data tunggal. Sedangkan yang ini penyajian data menggunakan tabel distribusi data berkelompok. Ada sebuah perbedaan yang sangat mendasar di mana untuk data tunggal tentunya datanya ya jelas berupa data tunggal. Sedang ini adalah data berkelompok dibagi dalam kelompok-kelompok kelas. Gitu ya. Nanti kita akan banyak membahas tentang bagaimana cara menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi, khususnya data berkelompok. Sedangkan untuk tabel kontingensi kita akan skip karena ini contoh daripada tabel kontingensi. Kita akan skip, Bapak tidak akan menyampaikan ini. Ya. Kita akan contoh penyajian data menggunakan distribusi frekuensi data tunggal. Contohnya ini ada sebuah data. Nanti Bapak bisa bacakan bahwa berikut adalah data nilai ulangan siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong. Ini data nilai. Datanya adalah 50, 40, 60, 70 sampai data yang terakhir adalah 60. Nah, kita di sini diminta untuk menyajikan ke dalam bentuk tabel distribusi data tunggal. Untuk menyajikan ini ke dalam tabel distribusi data tunggal,
itu pekerjaan kita penyelesaiannya sama seperti kalian meregistrasi saat pemilihan ketua OSIS. Jadi kita kumpulkan dulu, nilainya kita kumpulkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutkan aja. Yang terkecil berapa? Di sini katakan yang terkecil adalah 30. Kan 30, kemudian 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan mungkin 100. Setelah kalian urutkan, baru Anda hitung, kalian hitung. Nah, akan terus 30 ada berapa data, 40 ada berapa data, 50 ada berapa data. Sehingga kalau Bapak menyajikan dalam bentuk tabel distribusi seperti ini mulai dibuat dari angka 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini registrasi data yang ada, kita tulis. Ya, seperti itu. Setelah kita tulis di sini, ini nilainya, kemudian kita registrasi. Berapa banyaknya angka 30. Kita mulai dari sini, kita bisa mencarinya dengan kita mencoret saja ya. Mungkin seperti 50. Nah, ada 1. 30 ada 1. Ini. Kemudian ini 40 ternyata setelah dihitung ada ini 50 ada 60 sampai 100 sehingga kita hitung frekuensinya adalah ya ini. Frekuensi ini adalah jumlah turus ya, ini sama. Cuma ini dihitung aja. 1 dihitung 1, 7 ditulis 7, 6 ditulis 6 dan seterusnya. Nah, seperti ini namanya penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ini nanti Bapak tidak terlalu menyinggung banyak. Ini kembali mengingatkan apa yang sudah kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Bahwa menyajikan data tunggal itu seperti ini. Nanti yang akan Bapak bahas, banyak yang Bapak bahas adalah tentang penyajian distribusi data berkelompok. Mari sama-sama kita ikuti. Ya. Sumbernya adalah sebuah data tentunya kembali. Nah, dari sebuah data akan kita sajikan data berkelompok. Tentu datanya bedanya data tunggal, data dan data berkelompok tentu jumlahnya ya. Kalau datanya sedikit ya mungkin hanya 10. Seperti yang tadi 20 cukup digunakan dengan data tunggal. Namun jika datanya banyak bisa digunakan menggunakan data berkelompok. Tentunya seperti itu. Nah, untuk membuat tabel distribusi data berkelompok dari sebuah data itu ada kurang lebih 10 langkah yang dimulai dari kita mencari namanya jangkauan. Menghitung namanya jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan merupakan nilai terbesar dari data yang ada dikurangi data terkecil. Jadi untuk menghitung jangkauan, kalian perhatikan baik-baik data yang ada, Anda temukan nilai data yang terbesar dengan data yang terkecil. Dan Anda kurangkan, kalian kurangkan, itu disebut dengan jangkauan. Setelah kalian menemukan jangkauan, berikutnya kalian harus menentukan banyaknya kelas. Ya, setelah menghitung jangkauan, maka langkah selanjutnya kita
harus bisa menentukan banyaknya kelas. Apa sih yang dimaksud dengan banyaknya kelas tadi? Jadi banyaknya kelas itu, kalau Bapak boleh kembali ke atas lagi nih, ini namanya kelas. Ini kelas ya. Satu baris ini satu kelas, satu baris, satu kelas, satu baris, satu kelas, satu baris, satu kelas, satu baris, satu kelas. Tapi ini untuk data tunggal. Bisa kita lihat untuk contoh data berkelompoknya. Untuk seperti yang di bawah ini. Nah, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk tabel ini merupakan terdiri dari 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, kelas 1 mulai dari kelompok 33 sampai 39. Kelas 2 40 sampai 6. Kelas 3 47 sampai 53. Kelas 4 54 sampai 60. Kelas 5 61 sampai 67 dan kelas 6 68 sampai 74. Nanti kita akan membahas ini bagaimana menentukan kelas ini. Dari 33 ke 39, dari 40 ke 46 ini ada caranya. Kita skip kembali. Yang tadi ini kita skip, ini sudah. Nah, di sini ya. Nah, langkah yang ketiga setelah kita mendapatkan banyak kelas, oh iya, banyaknya kelas itu ditentukan oleh rumus nih 1 ditambah 3,3 log N. Bapak ulang kali, rumus untuk menentukan banyaknya kelas, berapa kelas yang akan kita buat data tersebut, atau berapa banyak kelas yang akan kita buat dari data tersebut menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini, N yang paling belakang ini menunjukkan banyaknya data. Kalau datanya 40 berarti log 40. Kalau datanya 18 berarti log 18. Kalau datanya 100 berarti log 100. Gitu. Nah, untuk pengerjaannya tentu sifat daripada aljabar matematika kalian tidak boleh lupa antara penjumlahan sama perkalian. Karena ini 3,3 dikali log N. Cari dulu lognya, kemudian dikali 3,3, hasilnya baru dijumlahkan dengan 1. Sifat daripada aljabar jangan dilupa, yaitu kabataku. Kurung, yang kurung berarti didulukan, terus K kali didulukan, bagi, kemudian tambah, dan kurang. Ini ada perkalian, nggak ada kurung, perkalian nanti didulukan, kemudian baru penjumlahan. Tahu itu, tambah. Kabataku, jangan lupa. Setelah kita mendapatkan banyaknya kelas, yang selanjutnya menghitung panjang kelas. Ini penting. Menghitung panjang kelas. Panjang kelas seperti yang tadi itu dari 33 sampai ke berapa tadi? 50 sekian. Itu namanya panjang kelas atau lebar kelas. Yang mana rumusnya adalah dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Itu ya. Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, itulah yang disebut dengan panjang kelas. Selanjutnya, nah ini Bapak akan skip karena ini materi enggak Ini setelah itu kita menentukan tepi bawah kelas, nanti kita bahas tepi atas kelas, kemudian nilai tengah kelas, kemudian frekuensi relatif, frekuensi kumulatif lebih dari, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini semua nanti kita akan lakukan saat kita membuat
tabel distribusi data berkelompok. Yang urgen dulu kita akan buat 3 ini ya, yaitu jangkauan, banyaknya kelas, dan panjang kelas. Ini urgen, ini wajib betul-betul dipahami dengan baik. Sehingga kalau kalian 3 ini mampu membuat, langkah yang selanjutnya ini akan mengikuti dengan mudah. Baik anak-anakku, sembari kalian mungkin nantinya akan mencatat, kita buat contohnya dulu. Ini kita lewatkan, ini sama dengan yang tadi ya. Oke, kita ambil contoh. Nih. Contohnya adalah diketahui data berat badan dari 18 siswa perempuan kelas 12 SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong adalah ada ini. Ini datanya. Oke, dari 35, 40, 38, 60, 51, 45, 36, 66 dan seterusnya sampai 48. Ini kita diminta sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tentunya data berkelompok. Diminta tabel distribusi data berkelompok. Sebenarnya tadi Pak Guru menyampaikan kalau datanya sedikit gunakanlah data tunggal, lebih bagus. Tapi ini kita diminta membuat data berkelompok, ayo kita coba mengerjakan menyajikan data ini ke dalam data berkelompok. Baik anak-anakku, kita ingat kembali yang barusan kita lewati. Bagaimana cara menyajikan atau membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. So, dari sebuah data ini kita akan menyajikan ke dalam tabel distribusi data berkelompok. Ingat, tadi langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan. Langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan. Yang mana jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil atau nilai data terbesar dikurangi data yang terkecil. Sekarang kita mencoba mencari berapa selisihnya. Itu kita cari dari data yang ada yang terbesar berapa. Kita baca, kalau Anda mau mengurutkan lebih bagus. Cuma ini tidak ada aturan seperti itu nih, ini ya. Andai kan datanya banyak sekali kalian mengurutkan nanti akan membuat sakit kepala. Ya kalau gunakan alat bantu komputer, Excel mudah ya mengurutkan sehingga memperolehnya. Tapi kalau kalian kerja manual, maka akan mengalami kesulitan. Jadi ini untuk mengurutkan data tidak menjadi hal yang wajib saat kalian mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, dari data yang ada, kita sama-sama tahu nilai terbesar adalah 68 dan nilai terkecil adalah 33. Dari ini kita bisa tahu bahwa nilai jangkauannya adalah 68 dikurangi 33. Ini jangkauannya adalah 68 dikurangi 33. Data terbesar dikurangi data terkecil. Hasilnya adalah 35. Gimana anak-anak? Sudah bisa diikuti? Bapak ulang lagi bahwa jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Sehingga data terbesar kita 68, terkecil kita adalah 33. Maka diperoleh jangkauannya adalah 68 dikurang 33 sama dengan 35. Berikut anak-anakku, setelah kita tahu jangkauan, maka kita akan mencari atau menentukan banyaknya kelas. Wajib ya.
untuk menentukan banyaknya kelas. Itu kita kelompokkan itu di kelas berapa nanti. Jadi sebuah data ini nanti, data ini akan kita kelompokkan menjadi berapa kelas. Itu akan kita kelompokkan menjadi berapa kelas, maka wajib ditentukan terlebih berapa banyaknya kelas. Apa rumusnya? Rumus dari banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. Nih, 1 ditambah 3,3 log N. Log N, N-nya ini adalah banyaknya data. Berapa banyaknya data? Ya kita hitung. Ini berapa banyaknya data? Tadi sudah disebutkan, ternyata ini adalah data dari 18 siswa. Jadi kita nggak perlu menghitung. Tapi kalau tidak ditentukan ini ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 18. Ternyata banyaknya data adalah 18. Sehingga rumusnya menjadi 1 ditambah 3,3 log 18. Nah, log 18 kita bisa melihat, kita bisa mencari menggunakan tabel logaritma atau kalian menggunakan alat bantu kalkulator di HP. Atau kalau menggunakan komputer, laptop, silakan menggunakan Excel. Kalian cari, tulis log 18, hasilnya berapa? Nanti hasilnya mungkin 1, sekian, kemudian dikali dengan 3,3. Bapak ulang, log 18 dicari menggunakan kalkulator HP atau tabel logaritma, kemudian dikali 3,3. Silakan setelah dikalikan, kemudian ditambah dengan 1. Hasilnya di sini adalah 5,14 sekian. 5,14 sekian. Nah, untuk banyaknya kelas, khusus banyaknya kelas, kita tidak menggunakan, ada kalanya kita tidak menggunakan pembulatan biasa, pembulatan desimal biasa ya. Ini kalau pembulatan desimal biasa, angka yang di bawah atau lebih kecil daripada 5, komanya ini lebih kecil daripada 5, maka dibulatkan 0. Kalau lebih besar sama dengan 5, dibulatkan 1. Tetapi untuk banyaknya kelas, Pak Guru menyarankan agar dibulatkan ke atas. Berapapun komanya, dibulatkan ke atas. Fungsinya untuk apa? Bila mana ada nanti kekurangan data, maka data itu mempunyai kelas. Ini mempunyai kelas. Fungsinya seperti itu. Tapi ada suatu saat nanti yang memerlukan pembulatan normal. Pembulatan biasa. Itu ya, Bapak ulang. Untuk banyaknya kelas, pembulatannya menggunakan pembulatan ke atas. Setelah kita memperoleh seperti ini banyaknya kelas, ini berarti ada 6 kelas nanti kita buat. Maka tentukanlah panjang kelasnya. Panjang kelas gimana? Panjang kelas rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Bapak ulang. Panjang kelas ini rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Kita tahu di sini jangkauannya 35, banyaknya kelas adalah menggunakan yang masih apa namanya ini ya? Masih yang koma ya, pembaginya koma. Sehingga 35 dibagi 5,14. Ini 35 dibagi dengan 5,14. Di sini nilainya mendekati 6,8.
6,8 kalau dibulatkan, ini pembulatannya adalah pembulatan biasa ya. Hasilnya adalah 7. Maka di sini kita tahu nih, ada 3 yaitu yang sudah kita dapat jangkauan, kemudian banyaknya kelas, kemudian adalah panjang kelas. Selanjutnya kita siapkan tabelnya. Ini 3 dulu ya tabelnya. Jadi kita buat tabelnya. Karena judulnya adalah berat badan, maka kita kasih nama berat badan. Turus hanya membantu ya. Turus ini hanya untuk membantu menghitung banyaknya data. Frekuensi setelah kita hitung dari turus. Nih, kita skip ke jangkauan. Sekarang kita akan menentukan banyaknya kelas ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelas yang kita siapkan ada 6 sesuai perhitungannya. Kemudian kita akan mengisi kelas 1 itu dari data berapa ke berapa, kelas 2 dari data berapa ke berapa, kelas 3 dari data berapa ke berapa, sampai kelas yang terakhir dari data berapa ke berapa. Kita mulai dari data yang paling kecil, yaitu 33. 33 ini kelas yang pertama, sampai berapa, data yang keberapa. Karena tadi kita menghitung jangkauannya ada 7, maka kita hitung mulai dari 33 sampai 7 langkah. 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Ternyata kelas yang pertama 33 sampai 39. Nih, kalau Anda hitung dari 33 ke 39 itu ada 7 langkah yang disebut dengan panjang kelas. Kalau tidak mau, kalian bisa menjumlahkan 33 ditambah 7 tetapi wajib dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 39. Ini kelas 1. Nah, kelas 2-nya berapa? Setelah angka 39, maka kita masukkan di sini angka 40. Nah, 40 pun demikian, 7 langkah. 7 langkah, berarti kalau menggunakan penjumlahan 40 tambah 7 adalah 47, dikurang 1 berarti 46. Maka kelas kedua adalah 40 sampai 46. Begitu kelas ketiga pun sama. Setelah 46 berarti 47 tambah 7 54 kurang 1 53. Habis 53 54. 54 tambah 7 61 dikurang 1 adalah 60 dan seterusnya sampai semua kelas terpenuhi sehingga terjadi 6 kelas. 1 2 3 4 5 6. Dan pastikan data yang ada di dalam sini semua sudah ada kelasnya. Jangan sampai ada data yang tidak mempunyai kelas. Bagaimana kalau ada data yang tidak mempunyai kelas? Tentu pembulatan banyaknya kelas yang keliru. Begitu. Baik. Setelah kalian semua bisa menentukan kelasnya, rentangnya dari mana ke mana, kemudian silakan dihitung turusnya. Ya, dihitung turusnya. Seperti ini, coba. Nah, data yang 35 ini 33 kita coret. Masukkan di sini 1. Kemudian 35 coret. Masukkan di sini 1. Kenapa? Karena
5 masih berada di rentang 33 sampai 39. Kemudian 36 pun demikian dicoret. Masih masukkan di sini 1. Kemudian 40 dicoret. Masih masuk di sini 1. Dan seterusnya sehingga nanti kalian bisa memperoleh data seperti ini. Oke, silakan dihitung. Ini ternyata dapatnya 4, ini 4, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Seperti itu. Jangan lupa di bagian bawah sini silakan kalian hitung. Jumlahnya ada berapa sampai di bawah. Tadi sudah disampaikan di sini ternyata datanya ada 18. Maka ini yang bagian bawah ini adalah 18 atau jumlah frekuensi adalah 18. Ini tadi anak-anakku sekalian bagaimana kita menyajikan data ini. Kita menyajikan apa namanya ya, menyajikan data ini tadi ini ke dalam tabel distribusi seperti ini. Distribusi berkelompok. Ini kita kelompokkan dari 33 ke 39, 40 ke 46, 47 ke 53, seterusnya ada 6 kelompok. Nah, demikian anak-anakku sekalian tentang bagaimana menyajikan sebuah data ke dalam distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, untuk kalian lebih memahaminya, silakan kalian kerjakan soal berikut. Nah, ini ada soal. Ya. Data di samping adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong dalam 40 hari kerja berturut-turut. Sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi berkelompok. Silakan kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan di meja Pak Guru. Bagaimana, sudah cukup jelas anak-anakku? Kalau sudah cukup jelas, Bapak akhiri materi kali ini dan akan kita bertemu kembali besok hari Sabtu di jam yang sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.